Tidak jauh di belakang rumah, ada sebuah kampung yang terkenal dengan keindahan pemandangannya. Di mata semua penduduk kampung, kampung itu adalah rumah mereka, dan mereka hidup bahagia dan gembira dalam kehidupannya. Meskipun kampung ini adalah rumah bagi semua penduduknya, maka ada satu yang tetap terpisah. Laki-laki berusia 20 tahun, yang namanya Budi, tinggal dalam sebuah rumah kosong di tengah kampung. Budi tinggal di sana setelah dia terpukau oleh durhaka, yang membuatnya jatuh dalam kehidupan gelap dan keliru. Durhaka ini membuat Budi menjadi sesosok orang lain, dan dia menjadi kesal dan mengerikan setiap kali dia menyadari apa yang telah dia keferi. Budi tidak berhenti berkata-kata kesal dan mengerikan, tetapi setiap kenaikan rasa pertunjukan hanya menyebabkan rasa kesulitan yang lebih besar. Karena dia menyadari bahwa dia tidak akan pernah dapat menjadi seorang yang baik. Budi mencoba untuk menemukan rasa pertunjukan dan mengejutkan, tetapi kehabisan energi dan kekangan mereka tidak dapat dijebak dengan mudah. Dia memotong makanan yang enak-manak dan menikmatinya dengan berkata, "Ini adalah makanan yang disukai durhaka saya." Budi juga mencari teman yang sejalan dengan dia. Namun, setiap kenaikan rasa pertunjukan hanya menyebabkan duka yang lebih besar, karena dia menyadari bahwa mereka tidak akan pernah dapat menjadi seorang yang baik. Tak terlalu jauh di belakang kampung, ada sebuah sungai yang memiliki air yang bersih dan dingin. Budi seringkali berada di sana dan pergi ke sungai untuk memandang pemandangan indahnya. Hari-hari tersebut, Budi mempelajari tentang durhaka yang tinggal di kampung. Mereka menciptakan sebuah kehidupan yang lebih baik dengan kekasih mereka, tetapi saat mereka meninggal, Budi merasa hancur. Salah satu hari, Budi mendoga sebuah tempat sakral yang terletak di tepi sungai yang sempit. Dia berpohon kepada Tuhan untuk memberikan aman dan percaya diri kembali kepadanya. Meneruskan perjalanan, dia mencarikan orang-orang yang tetap menjadi tinggal di kampung, berbagi cerita tentang durhaka yang hilang dan rasa duka yang dia alami. Mereka mulai mengerti dekat hubungan Budi dengan durhaka, dan dia mendapatkan dukungan mereka. Tuhan, melihat perkembangan Budi, mengirimkan dukungan berupa satu orang tua yang telah meninggal dunia, yang menjadi wali Budi di dunia yang harus lahir. Budi melihat suara-suara di mata orang tua, yang menunjukkan kesadaran dan penghargaan kepada Tuhan yang telah memberikan 10 kembang bagi dia. Dengan berteman lebih dekat dengan wali yang dia miliki, Budi mulai merasa lebih setia kepada Tuhan. Mereka berkumpul dan berdoa setiap hari, berbagi kesuksesan dan kebetulan yang mereka dapatkan. Budi pun mulai menerima dukungan dari komunitas dan mendapatkan kesempatan untuk mencari kerja. Dia juga mulai menemukan rasa pertunjukan dalam kehidupan mereka, dengan membantu orang lain yang mengalami duka yang sama. Meneruskan perjalanan, dia mencarikan orang-orang yang tetap menjadi tinggal di kampung, berbagi cerita tentang orang tua yang hilang dan rasa duka yang dia alami. Mereka mulai mengerti dekat hubungan Budi dengan orang tua, dan dia mendapatkan dukungan mereka. Tuhan, melihat perkembangan Budi, mengirimkan dukungan berupa satu orang tua yang telah meninggal dunia, yang menjadi wali Budi di dunia yang harus lahir. Budi melihat suara-suara di mata orang tua, yang menunjukkan kesadaran dan penghargaan kepada Tuhan yang telah memberikan 10 kembang bagi dia. Dengan berteman lebih dekat dengan wali yang dia miliki, Budi mulai merasa lebih setia kepada Tuhan. Mereka berkumpul dan berdoa setiap hari, berbagi kesuksesan dan kebetulan yang mereka dapatkan. Budi pun mulai merasa lebih percaya diri, dan dia mulai menerima dukungan dari komunitas dan mendapatkan kesempatan untuk mencari kerja. Dia juga mulai menemukan rasa pertunjukan dalam kehidupan mereka, dengan membantu orang lain yang mengalami duka yang sama. Budi menjadi seorang yang kuat, yang mampu mengatasi duka-dukunya dan melanjutkan kembali dengan bertujuan yang lebih baik. Budi mulai memahami bahwa Tuhan telah setia pada dia selama ini, dan dia mulai berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang dia alami di hidup. Memiliki kesadaran ini membuat dia menjadi lebih kuat, dan dia mulai menemukan rasa aman yang belum pernah menemukan sebelumnya. Dengan wali dan semangat dari Tuhan,
Budi mulai mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Dia menjadi seorang yang kuat, yang mampu mengatasi duka-dukunya dan melanjutkan kembali dengan bertujuan yang lebih baik. Budi mulai kembali bertemu dengan komunitas kampung, dan dia mulai membantu masyarakat kampung dalam berbagai hal. Budi mulai mengajarkan masyarakat kampung tentang kekuatan berdoa dan percaya diri. Mereka berkumpul dan berdoa setiap hari, menghadiri majelis berbagi cerita tentang kekuatan Tuhan, dan mulai menjadi peran yang lebih kuat dalam kehidupan mereka. Dengan kemampuan Budi untuk mengenalkan diri dengan masyarakat kampung, dia mulai membawa perubahan yang signifikan. Kampung mulai bertumbuh menjadi lebih baik, dengan setiap orang suka perhatian dan dukungan dari Budi. Budi juga membantu masyarakat kampung dalam mencari kerja, membuat penginapan, dan menyediakan dukungan yang diperlukan. Dia menciptakan program yang membantu masyarakat kampung untuk mempelajari ketenagakerjaan dan mengembangkan keterampilan mereka. Dengan keberlanjutan Budi dalam membantu masyarakat kampung, dia menjadi pahlawan di mata mereka. Mereka mulai mengira bahwa dukungan dari Budi adalah sebuah keberlanjutan yang akan menguatkan kampung dan membangun kehidupan yang lebih baik bagi semua penghuni kampung. Dengan wali dan semangat dari Tuhan, Budi berhasil menciptakan kampung yang lebih baik, yang kuat dan merdeka. Pada salah satu hari, Budi sedang mencari kayu bakar di hutan yang penuh dengan mistis. Hutan ini terkenal karena mengandung kemistisannya yang tersembunyi dan banyak misteri yang belum terpecahkan. Budi mencari kayu bakar untuk memasak makanan bagi diri dan sebagian dijual di pasar. Pada suatu saat tertentu, di sana di tengah hutan, Budi mendengar dari dalam hutan suara yang kuat di depan. Dia tidak mengalihkan perhatiannya dan melihat seorang harimau yang terluka dan nampak kesulitan untuk bergerak. Harimau itu tampak sangat mengering dan kelihatannya tidak menampilkan kemampuan untuk bertahan hingga ke akhirnya. Budi tertarik pada kondisi harimau itu dan berpikir untuk membantu lukanya ini. Ia mengumpulkan banyak kayu bakar yang telah dia temukan sebelumnya dan membawa kayu-kayu itu ke dekat harimau terluka. Setelah mendapatkan keyakinan di hatinya, Budi mulai menggunakan kayu-kayu tersebut untuk membantu harimau yang terluka. Budi melepaskan kayu besar yang telah menimpa harimau, dan harimau terluka mulai menunjukkan gerakan dengan ramuan yang telah dibuatnya tersebut. Panas ramuan menghentikan aliran darah yang berlumur di kulit harimau terluka, dan diperkirakan ramuan daun-daunan juga membantu membunuh bakteri yang menyebabkan luka-luka harimau. Selama proses ini, Budi tetap menjaga jarak dengan harimau terluka dan memastikan agar harimau terluka tetap aman dan terhindar dari ancaman tambahan. Wali Budi juga menjadi tetap dekat dan memberi dukungan secara spiritual. Setelah proses selama-lama berakhir, Budi dan walinya melihat harimau terluka mulai memulih dan menampilkan sinyal keselamatan. Budi merasa nyaman karena telah berhasil membantu harimau terluka dengan kayu bakar, dan pada akhirnya kayu bakar telah menjadi salah satu alat pemulihan untuk harimau terluka. Budi yakin bahwa keberlanjutan kesertaan antara Budi dan keyakinan di hatinya dapat membantu mereka memecahkan lebih banyak misteri hutan, dan ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kampung mereka. Dia berusaha untuk mengumpulkan banyak kayu bakar dan ramuan herbal.